Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa'tasimu bihamdillah wa'tasimu bihamdillah wa'tasimu bihamdillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Kiram al-Isa, para kiai, para ustaz, para ikhwan, akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang saya muliakan. Marilah kita ngaji bersama, melanjutkan punya saya halaman 36, Al-'udbu kullal 'udbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'udbu utawi gawa. Tapi al-'udbu ini juga bisa dimaknai sombong ketika susunan lafadznya seperti ini. Al-'udbu utawi gawa kullal 'udbi, kelawan gawa temenan, heran, mimman iku saking wong yahrabu kang melayu sapa man, mimman saking zat. Jadi man yang pertama ini yang dimaksudkan adalah manusia, sedangkan man yang kedua yang dimaksudkan adalah Allah. Mimman iku saking wong yahrabu kang melayu sapa man, menghindar atau menjauhi, yahrabu ya. Mimman saking zat lam fikaka lahu, lam fikaka kang ora kepecat lahu kadhuwi man, anhu saking man thani, man lam fikaka itu. Wa huwa tawi man lam fikaka lahu Allahu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bi alla yaf'ala kalawan yata orang ngelakoni sapa man yang pertama, man yahrabu itu yang maksudnya. Yuqarribu kang nyedhakaken apa ma ilaihi maring man atau Allah, man Allah maksudnya. Ilaihi maring Allah. Wa yatlubu lan nyubrih sapa man manungsa la baqa akan ora langgeng lahu kadhuwe man la wale wa yatlubu lan nyubrih sapa man ma ing barang. Wa yatlubu lan nyubrih sapa man ma ing barang la baqa akan ora langgeng, kang ora ono langgeng lahu kadhuwe ma'ahu sertane ma. Wa huwa ad-dunya, wa huwa utawi ma la baqa alahu ad-dunya iku dunya wa kullu syai'in lan saben-saben sewiji-wiji siwa maula kang saliyane Allah. Jadi heran katanya Ki Musannif ini, heran jika ada orang yang lari dari Allah. Maksudnya gimana lari? Menjauhi Allah. Dia tidak melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak berbuat sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan malah mencari sesuatu yang tidak kekal, yaitu dunia dan setiap sesuatu yang selain Allah. Heran kalau ada manusia seperti itu, atau ada murid orang yang sudah berthariqah mengamalkan thariqah kok kelakuannya seperti itu. Heran katanya Ki Musannif. Kenapa nggak bisa melakukan sesuatu yang yuqarribuhu ilaihi, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan mencari sesuatu yang
tidak kekal, yaitu dunia, wa kulla syai'in siwa, dan setiap sesuatu yang selain Allah. Bi ayyak bala kelawan yen to ngadep sapa man ala syahawatihi ing atase syahwate man, kepinginan man, wa yadba'ulan nuruti sapa man hawahu kesenengane man. Jadi masih mengikuti syahwatnya dan mengikuti apa yang dia inginkan, mengikuti nafsunya. Intinya itu melok nafsune dewe, belum bisa mengalahkan nafsune dewe. Makanya nggak bisa melakukan sesuatu yang yuqarribuhu ilaihi, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa'innaha krono saat temeni kelakuan la ta'ma iku ora buta, tidak buta alab soru apa piro-piro peningan mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, walakin tetapi ni ta'ma buta al qulubu apa pira-pira ati fi suduri kang ana ing dalem dada. Kalau ada murid yang seperti itu, mereka itu bukan berarti buta mata, akan tetapi ta'mal qulubul lati fi sudur. Di dalam Al-Qur'an seperti itu. Berarti dia itu hatinya masih durung melek ya. Hatine durung melek. Inna dzalika sak temene dzalika iku sak temene mengkono-mengkono man tadi ya rabbu itu nasiun iku cukur min ama qalbihi saking butone atine man, wa wujudi jahlihi lan ono bodhone man bi rabbihi kelawan pangerane man. Di annahu krono sak temene man istabdala iku gantene sapa man alladzi ing barang huwa utawi alladzi adna iku luweh asor billadzi timbang zat huwa khairun, huwa utawi alladzi khairun iku luweh bagus. Wa athar lan milih sapa man alfani ing barang kang rusak alladzi la baqa akan ora langgeng lahu kadue alfani alal baki ngatasi sekareni alladzi lam fikaka kang ora kepecat lahu kadue albaki anhu saking ma, walau kanat senajan ono lahu iku kadue man basiratun apa peningat ati, walau kanat lan lamun ono lahu iku kadue man basiratun apa peningat ati la'aka sayyidini kuali al-amru apa perkara. Jadi man yang seperti ini disebabkan min ama qalbihi wa wujudi jahlihi bi rabbih. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Lakone setiap hari itu, pekerjaan setiap harinya, aktivitas setiap harinya, tidak menjadikan bukan pekerjaan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu penyebabnya karena ama qalbihi min ama qalbihi, karena buta hatinya dan wujudi jahlihi bi rabbih. Berarti dia tidak tahu akan Tuhannya. Tidak merasa bahwa dia punya Tuhan, makanya orang ibadah, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya seorang murid ini mengamalkan thariqah itu agar yuqarribu ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjauhkan kita dari syahwat kita, dari nafsu kita, sing iso ngalahno iku
apa namanya? Karena kita sudah dekat kepada Allah. Jadi kalau orang sufi itu bukan memerangi setan, bukan memerangi nafsunya, tapi kita disuruh taqarrub ila Allah agar nafsunya kalah sendiri dengan kita, akan kalah dengan sendirinya. Itu bukan memerangi nafsu. Kalau memerangi nafsu, kita tidak ibadah kepada Allah, tidak taqarrub ila Allah, kita yang kalah nantinya. Kita mau memerangi setan, kita nggak kenal setan, nggak lihat setan. Gimana memeranginya, kan gitu. Jadi kita disuruh taqarrub kepada Allah. Baru nanti setannya dikalahkan oleh Allah. Atau kita tidak akan terganggu dengan nafsu kita sendiri ketika sudah yuqarribu ilaihi, ketika sudah kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, berarti kita sudah tidak ada lagi yang namanya ama qalbihi. Hati kita sudah tidak buta. Kita sudah diajari ibadah dengan hati, diajari ibadah dengan badan. Kita sudah punya alatnya lengkap, tinggal melaksanakan. Summa qala, maka kari-kari dawuh sapa ke musannif, la tarhal ojo budal sira min kaunin ila kaunin, min kaunin saking siji makhluk ila kaunin maring makhluk kang liya. Jadi kaunin ini maksudnya kaunin atau akwan, itu maksudnya masiwallah, sesuatu yang selain Allah. Latar hal ojo budal siro min kaunin saking siji makhluk ila kaunin maring makhluk kang liya, yakni ngarepaken sapa ke musannif annal amalah ing sak temeni amal, kelakuan ibadah kita, amal baik kita, al musahibu kang barengi lirriya imaling riya, maring riya. Riya itu apa? Pengen dilihat orang, pengen dikatakan orang baik. Wa nahwihi lan sepadani riya, wa nahwihi lan sepadani riya. Apa sepadani riya? Kita ibadah punya kepentingan duniawi, itu nahwihi namanya. Ibadah pengen nyaur utang misalnya, ibadah pengen bayar kreditan misalnya, itu madmumun ikutin jelo, madmumun ikutin jelo wairu muqtaddin, tur ora den anggap bihi kelawan amal syar'an yang dalam syariat, Jadi amal kita yang baik, amal soleh, mbuh sholat, mbuh sedekah, mbuh zikir, mbuh ngaji Al-Quran dan lainnya, ketika bersamaan dengan riya atau bersamaan dengan kepentingan duniawi, maka itu dicela dan tidak dianggap secara syariah. Karena kita tujuannya ibadah untuk Allah, kan gitu. Fa idza jahada, maka nalikane nemen-nemeni al muridu sapa murid nafsahu ing awake murid, hatta khalasah sehingga selamat atau bersih sapa murid min dzalika saking mengkono-mengkono arya wa nahwihi. Walakin tetapi nih qasada nejo sapa murid bihi kelawan amal al jazaa ing balesan wad darajati lan pira-pira derajat au nailir rutabi utawa merkoleh pira-pira pangkat an aliyati kang luhur wal maqamati lan pira-pira maqam atau ya pangkat juga sama, kalau bahasa Indonesia ini pangkat. Lam yazal moko ora gingsir sapa murid madmuman ikutin celok aiton halimane indal arifin munggu
piro-piro wong kang arif billah. Tapi ini bukan secara syar'an ya, kalau ini, tapi indal arifin. Jadi kalau yang pertama syar'an sudah madmumun ghairu muqtaddin. Jadi amal yang tujuannya duniawi ataupun amal yang riya, pengen dilihat orang, itu secara syariat sudah tidak dianggap, tidak ada pahalanya. Fa idza jahadal murid, kalau ada seorang murid bersungguh-sungguh temenan wis ibadah terus hatta khalasa min dzalika, gak ada riya pengen dilem wong liya, pengen apa jenenge, pengen sugih misalnya, pengen apa-apa, wis gak ada, cuma pengen dapat pahala al jaza, atau keinginannya itu mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu secara syariat bagus sudah, secara syariat. Tapi indal arifin, menurut orang-orang yang kenal kepada Allah, yang makomnya sampai arif billah, itu mazmumun masih. Jadi pekerjaannya murid itu masih mazmumun, dicela. Tapi secara syariat tidak. Tapi ini indal arifin. Wal mahmudu, nah ini pendapatnya indal arifin. Wal mahmudu utawi kang den puji, yang seharusnya menurut arifin billah, ayak sida iku yento sejo utawa nejo, ayak sida iku yento nejo sepeman bihi kelawan amal wajah Allah ta'ala zati Allah ta'ala. Jadi kita berbuat amal lillahi ta'ala, cuma karena Allah. Itu yang benar indal arifin. Jadi tidak ingin lagi surga, tidak ingin lagi jauh dari neraka, tidak ingin lagi menjadi arif billah ya. Akan tetapi ayyak sidabihi wajah Allah, kita beramal baik, melaksanakan ibadah setiap hari, ayyak sidah yang dituju hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling benar menurut al-arifi. Thumma syabbahal musannifu, maka kari-kari mada akan mencontohkan al-musannifu pasti sapa ki musannif ar-rahila ing wong kang budal, yang tadi la tarhal min kaunin ila kaunin. Ar-rahila ing wong kang budal min kaunin ila kaunin bi qaulihi kelawan dawuh ki musannif fatakunu kahimarir raha, fatakunu moko ono sira kahimarir raha, koyo himar kang giling, ai at-tahun, at-tahuni tegese kang giling. Jadi di Arab dulu itu kalau seleb itu diputar pakai himar, pakai kuda. Sama dengan di Jawa kalau dulu apa namanya tebu itu pakai sapi. Di Arab itu menumbuk gandum itu pakai himar. Jadi orang yang beramal, yang masih punya tujuan duniawi atau bahkan masih riya, pengen dilihat orang lain, itu sama dengan himar yang menumbuk gandum itu. Bagaimana himar menumbuk gandum? Yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwal ladzi irtahala minhu. Yasiru hale melaku sapa apa himar, melaku apa himar, wal makanu utawi nggon utawi panggonane alladzi irtahala kang melaku sapa himar, apa himar ilaihi maring makan, huwal ladzi yaiku panggonan irtahalah kang melaku minhu mulai saking iku makan mau. Jadi dia itu berjalan nggak tahu tempatnya, nggak tahu arahnya, mulai dari mana berhentinya di mana, pokoknya muter terus gitu. Dan dia nggak tahu fungsinya apa berjalan itu, nggak tahu himar itu.
Kalau dia itu numbuk gandum, nggak tahu. Sama dengan itu. Wa kadzalika lan koyok iku himar al-amalu utawi amal li talabil jazai krana nyupri balesan, pengen pahala. Fihi iku dalam amal rohilun utawi melaku min kaunin saking makhluk, wa huwa utawi kaunin ar-riya'u iku riya, masih ada keinginan gitu. Wa nahwihi lan sepadane riya ila kaunin maring makhluk kang liya. Wa huwa utawi kaunin ma iku barang dzikira kang disebut upama min talabil jazai saking nyuprih balesan. Jadi masih punya keinginan untuk mendapat pahala yang banyak. Jadi walaupun seorang murid yang khalasa min dzalika tadi minar riya, kalau masih qasada bihil jaza wad darajat, itu masih madmumun indal arifi. Jadi menurut orang-orang sufi seperti itu. Jadi kita ibadah yaqsidu bihi wajh Allah, yang dituju hanyalah Allah. Makanya kalau di kitabnya guru mursyid kita dalam zikir jahr la ilaha illallah, sehingga menjadi la maksuda illallah, tidak ada tujuan selain Allah, kan seperti itu. Jadi la ilaha dimaknai la maksuda illallah, tidak ada tujuan selain Allah. Agar bisa ikhlas seperti itu, bisa menjadi la maksuda illallah ibadah kita, itu disuruh zikir jahr. Itu ada di muqaddimah, kalau agak keliru, di muqaddimahnya kitabnya guru kita di masalah zikir jahr, itu ada, bisa dicek kembali di sana, sehingga menjadikan makna la maksuda illallah ketika la ilaha illallah dibaca dengan benar. Saya lanjutkan. Wasababu wasababuhu utawi sebabe madzukir atau sebabe talabil jaza iku baqayan nufus, iku tetepe piro-piro nafsu. Kenapa dibilang madmumun menurut al-arifin? Kita kan mengharapkan pahala, kan Allah Ta'ala memang menjanjikan sebuah pahala ketika kita ibadah. Tapi menurut al-arifin ini kurang baik ya. Kenapa? Baqayan nufus iku tetepe piro-piro nafsu, fatatlubu moko nyuprih opo nufus bi amaliha kelawan amali nufus rutbatan ing pangkat indallahi munggu Allah Ta'ala. Wa kullu dzalika utawi saben-saben rutbah pangkat menurut pangkat di sisi Allah iku minal akwani saking piro-piro akwan. Jadi pangkat di sisi Allah itu termasuk akwan, artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wal akwanu utawi piro-piro akwan masih Allah kulluha sekabehane akwan mutasawiyatun iku podo. Jadi setiap akwan itu semuanya sama fi kaunihi aghyarun, fi kaunihi aghyaron, fi kaunihi dalam anani akwan aghyaron iku selain Allah. Jadi aghyar itu kenapa dibilang aghyar? Aghyar itu kan dari ghayyar, berubah. Setiap sesuatu yang berubah itu kullu ma siwallah, itu istilah orang sufi. Pangkat itu juga bisa akan berubah. Sekarang sampean mendapat pangkat yang tinggi misalnya, suatu ketika bisa juga diturunkan oleh Allah. Makanya itu disebut aghyar. Makanya kita gak boleh ibadah mengharapkan rutbatan indallah. Itu madmum. Jadi jangan mengharapkan pangkat tinggi menurut
Allah. Sudah, titik. Walakin, tetapi ini irhal, melaku sira, berjalanlah minal akwani saking pira-pira makhluk ilal mukawwini sang maring kang nyiptaaken makhluk, ilal mukawwini maring kang nyiptaaken akwan. Tapi kamu seharusnya berjalan dari akwan, seorang hamba, ilal mukawwin, menuju yang menciptakan hamba ini, bi antukhlisa, kelawan yento berseaken sira amalaka ing amal sira limaulaka krono pangeran sira wahdahu hale suwijini maulak. Jadi caranya berjalan minal mukawwin ila minal akwan ilal mukawwin ini membersihkan amal kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wahdahu, duna hadzin, tutuk bagian ajilin kang cepet au ajilin utawa kang lambat. Maksudnya bukan amal kita dibersihkan dari keinginan-keinginan yang cepat terjadi, maksudnya ajilin di dunia ataupun akhirat. Jadi harus dibersihkan dari pengharapan dunia maupun akhirat. Gimana ya? Ayyak sida wajah Allah itu tadi. Jadi ibadah kita murni untuk Allah. Bi antukhlisa amalaka limaulaka. Jadi amal kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengharapkan bagian dunia ataupun akhirat. Faman amila li ajli darajati, faman utawi sapane wong amila iku ngamal sapa man li ajli darajati krana ara-arai derajat awil maqamati utawa pira-pira pangkat, fahuwa utawi man, fahuwa mongko utawi man abdun iku ngawula laha maring darajat awil maqamat. Karena kalau manusia, kalau manusia itu beramal untuk mendapatkan derajat yang tinggi atau makom yang tinggi, berarti dia menghambakan dirinya untuk pangkat itu. Seperti itu. Iya kan? Kalau kita beramal ingin mendapatkan pangkat yang tinggi, berarti kita menghambakan diri kepada pangkat tersebut. Wa man utawi sapane wong amila iku ngamal sapa man, ngamal sapa man lillahi krana Allah, fahuwa tawiman abdun iku ngawula lahu maring lillahi maring Allah. Kalau orang itu beramal karena Allah, maka berarti dia menghambakan dirinya untuk Allah. Wa huwa utawi man rahilun iku budal sapa man minal akwani saking makhluk ilal mukawwini maring kang nyiptaaken makhluk. Berarti kalau ngamal lillahi ta'ala, dia sudah berangkat dari seorang hamba kepada yang menciptakan hamba tersebut. Wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbika lan sak temeni iku maring pangeran sira al muntaha apa pungkasane pira-pira perkara. Sebetulnya puncak kita itu diciptakan adalah kepada Tuhan. Wa anna ila rabbika, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Faqad intaha, maka teman-teman tutuk sayruhu apa melakuni man ilallahi maring Allah. Itulah puncak seorang hamba, puncak seorang hamba menjadi hamba Allah.
Wasara lan dadi sapa man mutahaqqiqan iku nyataaken bimakna hadhil ayati kelawan maknane ikilah ayat. Jadi kalau amalnya sudah lillahi ta'ala berarti dia sudah abdullahi. Dengan makna dari ayat ini wa inna ila rabbika al-muntaha, berarti dia sudah abdullah, hamba Allah. Kalau belum sampai ke sana berarti belum abdullah, masih akwan kita ini. masih akwan atau apa namanya al-kaunu tadi itu. Bi khilafil murtahil kelawan bedane wong kang melaku min kaunin ila kaunin, min kaunin saking siji makhluk ila kaunin maring makhluk kang liya. Ini sama dengan yang tadi, orang beramal al-musahib lirriya fa innahu ghairu muntahin, fa innahu krana sak temene murtahil ghairu muntahin iku ora tumeka lahu maring Allah. Dia enggak sampai kepada Allah. Wala wasilan ora tutu ilaihi maring Allah. Jadi ibadahnya tidak sampai kepada Allah ketika amal itu bersamaan dengan riya ataupun keinginan duniawi yang lain. Karena dia perjalanannya min kaunin ila kaunin, punya kebutuhan dia ibadah gitu. Ibadahnya karena punya kepentingan. Bukan karena lillahi ta'ala. Wandur lan ngangen-ngangen sira ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam maring dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman utawi sapane wong kanat kang ono hijratuhu apa hijrah iman melakune man, hijrah itu kan pindah, perjalanan. Jadi dimaknai sebuah perjalanan. Apa hijrah iman ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasuli Allah. Ai bil qasdi tegese kelawan sejo wa niyati lan niat. Hijratuhu mapautawi hijrah iman ilallahi wa rasulihi. Ilallahi iku maring Allah wa rasulihi lan rasuli Allah fil waqi'in dalam kenyataane wa nafsil amri lan hakikate. Fahiya utawi hijrah mahmudatun iku den puji, mahmudatun iku den puji, mu'tadun tur den anggap biha kelawan hijrah. Barang siapa yang hijrah, artinya dalam perjalanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia berjalan untuk Allah dan Rasulnya. Kan tetapi wa mangkanat uman lan utawi sapane wong kanat iku ono hijratuhu apa hijrah iman ila dunya maring dunya yusibuha kang ngenani apa kang ngenani sapa man ha ing dunya awim raatin utawa wong wedok ya tazawwajuha kang ngrabi sapa man ha ing imraah fa hijratuhu muka utawi hijrah iman ilama maring barang, ilama iku maring barang hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman ilama iku maring barang hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma faham mongko fahamu sira qaulahu alaihi salatu wassalam ing dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa ta'ammal lan ngangen-ngangen sira hadzal amra ing ikilah perkara ing kunta lamun ono sira dza fahmin iku anduweni faham. Akan tetapi ketika kita hijrahnya dalam perjalanan kita yang kita inginkan al-qasdu wan niyat tadinya, yang kita inginkan dan yang kita niati ila dunia, sebuah dunia yang akan kita capai, awim ro'atin utawa atau perempuan, maka hijrahnya kita, perjalanan hidup kita ini ila ma hajar ilaihi,
Ini dalam hadis. Kepada apa yang kita sudah niatkan tadi. Lek pengen dunia, ya hanya mendapat dunia. Hanya itu yang kita dapatkan. Umpamanya kita beramal yang diinginkan perempuan cantik yang akan menjadi pendamping kita, ya itu saja yang kita dapatkan. Yakni ngarepaken sapa musannif anna fi hadzal hadis ing sak temene dalam ikilah hadis tambihan apa pekilingan alal maknal madzkuri ngatesi makna kang den sebut wa maudhi'ul i'tibari utawi enggon ngalap ibarat wa ta'ammuli lan enggon ngangen-ngangen huwa asyikkusani wa yaiku bagian sing nomor loro. Barang siapa yang tujuannya dunia atau perempuan gitu. Akni ngarepaken ingsun ki musannif ya. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka hijrahnya seorang tersebut ila ma maring barang hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Fa inna maknahu karena maknanya bagian yang nomor 2 ini la tusibu lahu la nusibu lahu minal wusuli wal qurbi fa inna ma'nahu krana saat temeni maknani asyikkusani makna yang nomor 2. Kalau yang pertama kan barang siapa yang perjalanannya kepada Allah dan Rasulnya maka dia pasti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang kedua ilama hajar ilaihi seperti itu. Bagian yang nomor 2. Annahu iku sak temene man. La nasiba lahu. Iku ora ono bagian atau ora anduwene bagian lahu katu iman minal wusuli saking tumeka wal qurbilan parek. Wal qurbilan parek. Alladzi hudhiya kang den uwei bagian yang dikasih bagian bihi kelawan al-qurbi man sapa wong hajara kang hijrah sapa man ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasuli Allah karena mereka tidak akan diberi bagian untuk sampai kepada Allah dan mendapatkan taqarrub, mendapatkan pendekatan diri kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua kan fahijratuhu ila ma hajar ilaihi berarti dia tidak akan sampai kepada Allah dan Rasul ketika niatnya dunya yusibuha awimra'atin yatazawwajuha ketika tujuannya ini maka amal kita perjalanan hidup kita tidak akan diberi bagian hajarah ilallah wa rasulihi wa ka'annahu lan koyok-koyok sak temeni nabi nabbaha iku ngilingaken sapa nabi bidunya kelawan dunya wal mar'atilan wong wedok ala hudzudzin nafsi ing atase pira-pira bagiane nafsu bil wuqufi kelawan kandhek ma'aha sertane hudzudzin nafsi kainatam makanan. Jadi Nabi memperingatkan bahwa yang 2 ini adalah bagiannya nafsu ad-dunya wal mar'ah. Seperti itu. Faqauluhu tawidawi ki musannif fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dahulunya ki musannif hijrahnya kita nanti kepada Allah dan Rasulnya. Wa maknal irtihal minal aqwan ilal mukawwin. Itulah maknane perjalanan dari seorang makhluk kepada yang menciptakan makhluk. Alladzi huwa matlubun. Utawi al-irtihal minal aqwan ilal mukawwin matlubun iku den suprih minal abdi saking kawula. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hijrah ilallahi wa rasulihi. Wa huwa musarrahun bihi. Wa huwa utawi matlubun atau wa huwa utawi irtihal minal aqwan ilal mukawwin musarrahun bihi iku
dan izini diperbolehkan bihi kelawan musarrahun bihi kelawan irtihan minal aqwan ilal muqawwi wa qawluhu tawidawi ke musannif fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang kedua, huwa al-baqa'u ma'al aqwan. Huwa utawi dawi ke musannif atau qawluhu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ma'al baqa'u iku langgeng ma'al aqwani sertane makhluk wa tanakkul lan pindah fiha dalam aqwan wa huwa musyarun bihi. Wa huwa musyarun bihi ghairu musarrahin. Dan orang dan izini. Jadi kalau hijrahnya kepada mahajara ilaihi yang tadi itu dunya yusibuha awimra'atin yatazawwajuha, berarti itu al-baqa' ma'al aqwan. Kita langgeng jere wong Jawa, tetap gak berubah, kita tetap aqwan. Jadi kita ibadah untuk mendapatkan makhluk seperti itu, mempunyai tujuan-tujuan yang diciptakan oleh Allah, tidak mengharapkan Allah. Berarti kita bukan hambanya Allah seperti itu. Walamma kana hasilu ma taqaddam, walamma kana semangsane ono hasilu ma opo hasile barang atau pokoke barang taqaddama kang wis dingin apa ma talabur fil himmati iku nyebrih ilangi himmah keinginan anil khalqi saking makhluk wa ta'alluqi halan gumantungi himmah bil malikil haqqi kelawan Allah taala kang hak. Wa ablagu ma utawi paling banget barang yusilu kang nekaaken apa ma ila hadhil martabati maring ikilah derajat suhbatul arifina iku ngancani wong-wong arif billahi kelawan Allah. Jadi yang paling gampang untuk mencapai menjadikan ibadah kita itu ilama hajarah fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, menjadikan seperti itu. Agar ibadah kita menjadi ikhlas itu adalah suhbatul arifin, ngancani wong arif billah. Amara biha, merintah sapa ke musannif biha kelawan suhbah fi dhimni qawlihi dalam simpenane dawi ke musannif. Tapi yang dimaksud suhbah ini bukan berarti berteman ya, maksudnya golek guru. Kalau bahasa Arab sahabat itu sahabat Nabi berarti nututi kanjeng Nabi, iman kepada Nabi, belajar kepada Nabi. Jadi di sini suhbatul arifin menjadikan seorang arifin seorang mursyid itu, mencari guru seorang mursyid. Suhbatul arifin. Nanti ada keterangannya di bawah, insyaallah ada. La tashab, dawi ke musnib la tashab ojo ngancani sira. Man ing wong la yunhiduka kang ora nangiaken ka ing sira haluhu apa tingkah iman wala yadulluka lan ora nuduhaken ka ing sira alallahi ngatasi Allah maqaluhu apa pengucap iman. Jangan berteman dengan orang yang tidak membangkitkan kamu dan tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Bi alla yakuna kelawan yen ora ono haluhu apa tingkah iman wa himmatuhu dan keinginan iman muta'alliqatan iku gumantungan billahi kelawan Allah. Wa maqaluhu lan pengucap iman la yadullu iku ora nuduhaken apa maqaluhu alaihi ngatasi Allah. Jadi perkataannya dan keinginannya tidak berhubungan dengan Allah, tidak memberi semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ojo dikancani lek ngono.
Wa ingkana senajan ono sapa man minal ubadi iku saking pira-pira ahli ibadah wa zuhadilan zuhud, walaupun orangnya itu siang malam ibadah terus itu, atau zuhud wis gak arep dunya, wis gak arep apa-apa, yang diinginkan cuma Allah. Tapi perkataannya tidak menunjukkan kepada kamu, tidak memberi semangat kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun ibadahnya banyak, itu jangan dibuat teman, katanya Ki Muslim. Bi khilafi suhbatiman, kelawan bedane ngancane wong yunhiduka kang nangiaken ka ing sira haluhu apa tingkah iman, wa yadulluka lan nuduhaken ka ing sira alallahi ngatasi Allah maqaluhu apa pengucap iman. Berbeda dengan orang yang memang memberikan semangat, menunjukkan kita kepada Allah, menunjukkan kita kepada Allah. Bi antakuna kelawan yen to ono himmatuhu apa cita-citane man muta'alliqatan iku berhubungan gumantungan billahi kelawan Allah, murtafi'at muta'alliqatan billahi murtafi'atan, muta'alliqatan billahi murtafi'atan, tur ngilangaken anil makhluqina saking pira-pira makhluk, agar kita menjauhkan makhluk dari hati kita. La yalja'u orang nungsi sapa man fi hawaijihi ing dalam pira-pira hajate man illa ilallahi angin maring Allah, illa ilallahi angin maring Allah taala. Wala yatawakkalu lan ora pasrah sapa man fi umurihi dalam pira-pira perkara man illa alaihi angin ngatasi Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Dan orang itu tidak pernah menyampaikan hajatnya kecuali kepada Allah. Jadi ini yang harus dicari gitu. Ya maksudnya guru mursyid ini. Dan tidak pernah tawakal kecuali kepada Allah. Jadi semua urusannya dipasrahkan kepada Allah. Qad saqatan nasu, teman-teman gugur an-nasu sapa menungso min ainihi saking peningali menungso, saking peningali nas gitu ya. Fala yara moko ora ningali sapa nas min ainihi. Oh ini ya. Qad saqata, teman-teman gugur an-nasu sapa menungso min ainihi saking peningali man, fala yara moko ora ningali sapa man minhum saking nas darron ing bahayani wala naf'an lan manfaati. Jadi orang itu juga tidak melihat manusia bisa memberikan bahaya dan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Wasaqatat lan gugur nafsuhu apa nafsu liman min ainihi saking peningaliman fala yusyahidu maka ora nyaksini sapa man laha maring nafsuhu fi'lan ing kelakuan, wala yakdi lan ora nekani sapa man laha maring nafsuhu hadzan ing bagian, wa yakunu lan ono sapa man fi jami'i amalihi ing dalem sakabehane pira-pira amali man jarian iku melaku ala muqtadha syar'i ing atase tetrapane syara. Ini tanda-tanda man yang bisa dibuat guru atau dibuat teman. Tadi itu lanjutkan, tidak melihat manusia bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya, dan tidak mengerjakan apapun kecuali muqtadha syar'i, cocok dengan syariat. Wa hadhihi sifatul arifin. Nah, inilah sifatnya orang-orang arif. Makanya ini tanda-tandanya orang arif billah. Saya kira ini sudah ada semua di guru mursyid kita.
kita tinggal ngamalkan. Petunjuknya dalam kitabnya sudah jelas, semuanya taqarrub ilallahi ta'ala. Seperti itu. Jadi anjurannya mencari suhbah atau mencari guru yang seperti ini, al-arif billah. Tidak hanya banyak ibadahnya dan zuhud, tapi bisa menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Fasuhbatu man hadhihi haluhu wa in qallat ibadatuhu. Maka inilah yang seharusnya dibuat guru oleh kita, walaupun kalau kita lihat ibadahnya sedikit gitu nah. Wa nawafiluhu ma'murun bihalil murid. Inilah yang diperintah kepada seorang murid, li'annaha jalibatun likulli faidatin diniyatin, karena ini yang bisa memberikan faidah duniawi dan agama, di dalam agama dan di dunia. Seperti itu. Ini top yasruku min at-tab'i bi khilafi man lam yakun ala hadhihi al-wasfi kana sya'nu al-muamalah dhahirah wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'matika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta asnaita 'ala nafsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'na biha ila a'la darajat wa tuballighna biha aqsa hayati min khairat hayati wa barakatuh. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullu faqad innama yanzu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah sayutihi ajran 'azima. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله. اللهم علما مباركا نافعا اللهم علما مباركا نافعا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا فيه بركه اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والغير ولا ترحم علينا انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Rabbi yassir